Malam itu, langit tampak gelap gulita tanpa secercah cahaya bulan. Bintang-bintang pun seolah bersembunyi di balik awan tebal, meninggalkan dunia dalam kegelapan yang pekat. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana hutan yang biasanya ramai dengan suara binatang malam, kini terasa sunyi senyap. Hanya suara jangkrik dan desiran daun yang bergesekan terdengar samar-samar, seolah alam sedang menahan napas. Aku bersama dua sahabatku, Rudy dan Andi, memutuskan untuk memancing di sebuah danau terpencil yang terkenal angker. Danau itu bernama Telaga Merana, dan cerita-cerita mistis tentang genderuwo yang menghuni tempat itu sudah menjadi legenda di kalangan penduduk desa. Konon, danau itu adalah tempat bersemayamnya makhluk halus berwujud raksasa berbulu lebat, dengan mata merah menyala dan senyuman mengerikan. Tapi kami, tiga sahabat yang selalu mencari tantangan, menganggapnya hanya sebagai cerita pengantar tidur. Kita harus berhati-hati, bisik Rudy, matanya terus melirik ke sekeliling. Katanya, genderuwo suka mengganggu orang yang datang ke sini malam-malam. Apalagi kalau kita bikin berisik. Aku hanya mengangguk, mencoba menepis rasa takut yang mulai merayap di benakku. Andi, yang biasanya paling berani di antara kami, malah tertawa kecil. Ah, itu cuma cerita orang-orang desa biar kita nggak datang ke sini. Tenang aja, nggak ada genderuwo apapun. Lagian, kita kan cuma mau memancing, bukan gangguin siapa-siapa. Kami pun mulai mempersiapkan alat pancing kami. Suasana semakin mencekam ketika kami menyadari bahwa danau itu benar-benar sepi. Tidak ada suara kodok atau ikan yang melompat, hanya keheningan yang membuat kulit merinding. Air danau itu hitam pekat, seperti cermin yang memantulkan kegelapan langit. Aku merasa ada yang mengawasi kami dari balik pepohonan, tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa. Setelah beberapa jam, tidak satupun ikan yang menyentuh umpan kami. Rudy mulai gelisah. Kayaknya kita harus pulang. Ini nggak biasa, biasanya ikan di sini banyak. Apa karena kita datang malam-malam? Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemeresik di semak-semak. Kami semua menoleh ke arah suara itu. Andi mencoba menenangkan kami. Mungkin cuma binatang kecil, kayak tikus atau musang. Tapi suara itu semakin dekat, dan semakin keras. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Dari balik semak, muncul bayangan hitam yang besar, lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kekar, dengan rambut panjang yang acak-acakan. Matanya bersinar merah seperti bara api, dan senyumannya lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Bau anyir dan busuk menyengat hidung kami, membuat perut mual. Genderuwo, bisik Rudy, suaranya gemetar. Makhluk itu melangkah mendekat, dan kami seperti terpaku, tidak bisa bergerak. Rasanya seperti mimpi buruk di mana kaki kami tertanam di tanah, tidak bisa melarikan diri. Genderuwo itu tertawa, suaranya parau dan mengerikan, seperti paku yang digoreskan di atas besi. Kalian mengganggu istirahatku, suaranya menggema, seolah berasal dari mana-mana. Siapa yang memberi kalian izin untuk datang ke sini? Andi, yang tadinya begitu percaya diri, kini terlihat pucat pasi. Kita harus lari, teriaknya, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Aku mencoba menarik Rudy dan Andi, tapi genderuwo itu sudah terlalu dekat. Tangannya yang besar dan berbulu lebat meraih ke arah kami. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhku, seperti kematian yang mendekat. Napasnya berat dan bau membuatku hampir pingsan. Tiba-tiba, dari dalam tas pancingku, aku melihat sebuah benda kecil yang diberikan nenekku sebelum kami berangkat. Sebuah jimat kecil berbentuk keris, yang katanya bisa melindungi dari makhluk jahat. Tanpa berpikir panjang, aku mengambilnya dan mengacungkannya ke arah genderuwo. Pergi. Jangan ganggu kami, teriakku, suaraku bergetar.
Genderuwo itu mendesis, matanya menyipit melihat jimat itu. Kau berani melawanku, raungnya, tapi tubuhnya mulai mundur, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Suara tawanya masih terdengar, menggema di sekeliling kami. Kalian tidak akan pernah aman, aku akan menunggu. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami lari secepat mungkin, meninggalkan semua peralatan pancing kami. Hutan yang tadinya sunyi kini seolah hidup, dengan suara-suara aneh yang mengikuti kami dari belakang. Aku tidak berani menoleh, takut melihat genderuwo itu lagi. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menarik kaki kami. Setelah berlari sekian lama, kami akhirnya sampai di pinggir hutan, di mana mobil kami parkir. Kami langsung masuk ke dalam mobil dan melaju kencang, meninggalkan Telaga Merana dan semua horor yang baru saja kami alami. Tapi perasaan itu tidak hilang. Aku masih bisa merasakan keberadaan genderuwo itu, seolah ia masih mengawasi kami dari jauh. Sampai di rumah, kami masih belum bisa tenang. Malam itu, kami semua mengalami mimpi buruk yang sama. Genderuwo itu mengejar kami, dengan senyuman mengerikan dan mata merah yang menyala-nyala. Aku terbangun berkeringat dingin, jantung berdebar kencang. Aku memastikan jimat pemberian nenekku masih ada di sampingku, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk tidak pernah kembali ke Telaga Merana. Tapi cerita itu tidak berakhir di sana. Beberapa hari kemudian, Rudi menghilang. Dia terakhir terlihat pergi ke hutan sendirian, katanya ingin mencari sesuatu yang dia tinggalkan di danau. Kami mencarinya selama berhari-hari, tapi tidak ada jejaknya. Penduduk desa bilang, dia mungkin sudah menjadi korban genderuwo. Andi dan aku pun memutuskan untuk pindah dari desa itu, meninggalkan semua kenangan buruk di Telaga Merana. Tapi sampai sekarang, setiap kali malam tiba, aku masih bisa mendengar suara tawa genderuwo itu, seolah ia masih menunggu kami kembali. Sekarang coba tutup mata Anda dan bayangkan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di tempat kami? Apakah Anda berani menghadapi genderuwo itu? Ataukah Anda akan lari, meninggalkan segalanya seperti kami?